kawan-kawan, jumpa kembali di channel Vlog Bang Golo, channel yang membahas segala sesuatu tentang budidaya ikan nila. Video kita ini adalah video ketiga ya dari kolam biovlog yang kita tebarkan dengan jumlah padat tebar yaitu 300 ekor per meter kubik ya. 2 kali dari normal yang biasa saya tebarkan. Nah, setelah video pertama dan video kedua, ini video ketiganya seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya bahwa titik-titik aerasi yang ada di kolam ini kita rubah ya. Kita rubah jadi menggunakan selang seperti ini. Terus yang tadinya menggunakan diffuser dan pipa PVC itu kita ganti jadi uniring. Jadi lingkaran atau diameter uniring yang kita gunakan di kolam ini kita besarkan ya. Harapannya itu agar aerasinya semakin kencang. Jadi yang dirubah itu hanya pipa bagian dalam dibuang diganti jadi selang ya. Sementara pipa-pipa yang di luar kolam yang langsung berhubungan dengan root blower itu tidak saya rubah sama sekali ya. Terus titik aerasinya juga saya tambah menjadi 20 titik. Karena kan kolamnya ini ukuran kurang lebih sekitar 3 kali 8 meter dengan kedalaman kurang lebih 80 cm. Jadi aerasinya ini saya berikan 20 titik ya. Dengan menggunakan uniring yang tebal 10/25. Terus saya buat pemberatnya seperti ini. Jadi lingkarannya ini kurang lebih ukurannya sekitar 30 cm ya, 28 cm lah gitu ya, dengan ketebalan kurang lebih 5 cm. Pemberat seperti ini sangat bagus sehingga tidak ada celah atau ruangan yang tidak teraduk ya. Jadi kotoran-kotoran yang biasanya ngumpul di tengah-tengah uniring itu tidak ada. Karena kondisinya kan ini sudah ditutupi menggunakan cor beton seperti ini. Nah, setelah titik-titik aerasi saya perbaiki, kita ingat pada video kedua kemarin itu kita kan melakukan pra biovlog ya, persiapan untuk kita rubah ke sistem biovlog. Kawan-kawan bisa lihat bahwa kondisi kolam ini juga airnya sudah mulai coklat ya, atau sudah mulai jorok ya. Itu pertanda bahwa feses atau kotoran atau sisa pakan yang akan dirubah menjadi vlog itu sudah terkumpul di dalam kolam. Nah, sekarang kita tinggal aktivasi dengan menggunakan atau memasukkan bahan-bahan biovlog ya. Yang pertama itu adalah kita masukin itu starter bakteri ya, atau probiotik bakteri yang berisi bakteri-bakteri pembentuk vlog ya. Ini ada banyak ya. Kawan-kawan bisa nonton video tentang apa-apa saja bakteri pembentuk vlog itu ya, ada di channel kita ini. Kalian bisa klik linknya di atas sebelah kanan ini. Nah, starter bakteri yang saya gunakan ini sudah campuran dari beberapa jenis bakteri pembentuk vlog ya, yang katanya bisa membentuk kerangka vlog. Dan dosis yang kita berikan itu pada aplikasi ini 5 gram per meter kubik ya. Memang agak sedikit hemat dibandingkan biovlog pada umumnya ya, yang dosisnya itu 10 gram per meter kubik. Nah, untuk ini kita berikan hanya 5 gram per meter kubik. Terus kita aduk menggunakan air biasa, bisa juga menggunakan air kolam. Terus ditebarkan secara merata di seluruh kolam ya. Dan dipastikan tidak dimakan ikan ya, seperti biasa. Nah, mengapa jumlah dosis probiotik di kolam ini ketika kita aplikasi biovlog itu sangat sedikit ya, terutama di sistem yang saya gunakan ya. Itu karena kan kita sudah memberikan juga biang bibis ke dalam kolam ini ya, untuk menjaga kondisi kualitas air kolamnya. Terus pakannya juga sudah kita bibis menggunakan probiotik juga. Jadi cukup dengan 5 gram per meter kubik saja starter bakteri ini sudah bisa membentuk vlog di dalam kolam ini ya. Nah, bahan selanjutnya yang kita masukkan itu adalah sumber karbon. Nah, sumber karbon ini buat kawan-kawan yang masih bingung, sumber karbon itu apa saja yang berhubungan dengan karbohidrat ya. Gula bisa, gula pasir atau gula merah, atau gula aren, bisa juga tepung tapioka, intinya yang mengandung karbohidrat lah ya. Dan ini kita gunakan molase ya, molase yang sudah steril, yang sudah bersih, dengan kadar gulanya itu kurang lebih sekitar 45%. Nah, pemberian molase ini dengan dosis 50 ml per meter kubik, setengah dari normal ya. Kalau kawan-kawan menggunakan gula pasir, maka gunakan dengan dosis setengahnya ya, berarti sekitar 25 gram per meter kubik ya. Karena kan gula pasir itu atau gula merah itu dia kadar gulanya hampir 90%. Nah, untuk molase itu kita campur dulu di dalam ember. Cukup menggunakan air kolam saja diaduk, maksudnya itu supaya tidak kental masuk ke dalam kolam ya, jadi merata. Terus setelah diaduk baru kita tebarkan ke seluruh sisi kolam. Dan juga dipastikan tidak dimakan ikan ya. Kalau saya sih seperti itu ya. Seperti yang dilakukan adik kita ini dari anak-anak PKL SMK Talawi ini ya.
Jadi diaduk-aduk seperti ini. Kalau kalian menggunakan gula pasir itu kalian harus melakukan aktivasi dulu ya. Jadi jangan langsung adukannya itu dimasukkan ke dalam kolam seperti ini. Alangkah baiknya kalau sistem pembuatan atau aplikasi probiotiknya itu kalian lakukan di tempat berbeda ya, atau di ember, diaerasi dulu kurang lebih sekitar 12 jam baru diberikan ke kolam. Nah, bahan ketiga yang kita masukkan ke kolam itu adalah kapur dolomit. Tapi sebelum memasukkan kapur dolomit ini biasanya saya akan cek pH dulu ya. Jika pH-nya itu di bawah 7 atau rentangnya di bawah 7,5 lah ya, itu biasanya akan berbeda dosisnya dengan pH-nya yang jauh di bawah 7. Karena kondisinya kolam-kolam ini sudah dalam masa prabioflok ya, jadi sudah ada bakteri di dalam kolam ini, bakteri pengurai dan nitrifikasi yang tentunya akan membawa pH itu turun ke bawah, sehingga memang harus diukur pH-nya ya. Nah, hasil pengukuran pH sebelum kita masukkan kapur dolomit di kolam ini itu kurang lebih sekitar 6,6 ya. Jadi kondisinya dengan seperti ini itu saya beri kapur dolomit itu kurang lebih sekitar 50 gram per meter kubik. Jadi kapur dolomitnya itu kebetulan memang harus kita saring ya, karena mungkin mau sehalus apapun kapur dolomitnya tetap ada butiran-butiran kasar yang nggak mungkin akan habis nanti di dalam kolam. Jadi kondisinya kapur dolomitnya itu disaring menggunakan spons atau menggunakan jaring halus seperti ini agar butiran-butiran kasarnya itu nggak masuk ke dalam kolam ya. Nah, kapur dolomit ini ditebarkan secara merata ke seluruh sisi kolam dan supaya hasilnya lebih efektif jangan sampai juga dimakan ikan, jadi dihajar seperti ini ya, diaduk-aduk lah seperti yang dilakukan oleh tim ini. Dan sisa kapur dolomit ini biasanya nggak saya buang ya, saya biasanya itu buat ke tanaman atau ke mana lah gitu ya, intinya nggak dibuang sembarangan karena menurut saya kapur dolomit ini kan pupuk juga ya. Jadi biasanya saya kasihkan ke bonsai atau kita kasih ke kolam tanah biasanya kapur dolomit sisanya. Selanjutnya kita memasukkan garam ya. Garam yang dipilih ini adalah garam nonyodium ya. Kenapa memilih garam nonyodium? Karena kan garamnya lebih murah. Kalau di tempat kalian itu bisa pakai garam krosok juga ya. Dosisnya itu 500 gram per meter kubik. Dan garam ini tidak perlu diaduk secara terpisah di ember, cukup ditebarkan secara merata saja supaya salinitasnya perlahan-perlahan ya berubahnya. Dan jangan berpikir seperti ini ya, karena ikan nila ini hidup di air tawar lantas tidak membutuhkan garam ya, dan hidup di air tawar dengan salinitas 0 itu ngapain dikasih garam. Itu juga salah ya, karena garam ini banyak fungsinya. Fungsi yang pertama itu adalah bisa menghilangkan stres ikan akibat adanya masuk bahan-bahan aplikasi bioflok ya, sehingga kan otomatis keadaan atau kondisi kolam ini juga berubah gitu ya, dan mungkin bisa jadi ikan akan stres dan garam ini bisa mengobatinya. Terus juga bisa membantu cepatnya terbentuk vlog ya. Pengikatan vlog menjadi kerangka vlog itu dari feses yang dirubah dengan bantuan bakteri dan molase itu membutuhkan garam juga ya, senyawanya ya, supaya bisa terbentuk vlog yang sempurna. Nah, pada saat kita merubah kolam ini ke sistem bioflok ya dengan menambahkan keempat bahan yang sudah saya jelaskan tadi di depan, itu bertanda bahwa mulai hari ini sampai seterusnya kolam ini adalah kolam bioflok. Dan biasanya ini disebut kalau dalam bahasa budidayanya itu adalah DOC ya, Day of Culture. Jadi usia vlog itu dihitung mulai dari ketika kita pertama kali memasukkan bahan-bahan tadi dalam kolam. Dan ini akan diulang lagi ya di aplikasi pertama ini ya disebut ya, terus nanti akan diulang lagi di aplikasi kedua kurang lebih sekitar 5 hari setelah aplikasi pertama. Nanti akan kita bahas di video selanjutnya ya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang pakan ya. Untuk kolam ini ketika sudah berubah menjadi sistem bioflok itu pakannya memang tidak ada berubah dari prabioflok ya. Jadi tetap dilakukan pembibisan pakan dengan biang bibis, terus mencampurnya dengan nutrisi mikro. Dan karena kondisi ikannya ini tidak seragam ya, karena kan ada yang dimasukin kurang lebih sekitar 20% itu pengganti yang mati di dalam kolam ini, sehingga itu memang ukuran juga nggak seragam. Jadi saya menggunakan 2 jenis pakan atau 2 ukuran pakan ya yang dicampur. Jadi dia tujuannya itu supaya mengejar keseragaman ikan ya. Dan untuk pakan yang kecil itu proteinnya lebih tinggi dibandingkan pakan yang ukurannya besar. Terus untuk mengejar vlog biar bisa mencapai 15 ml itu porsi pakan itu saya tingkatkan sampai maksimum di 3% dari bobot per harinya ya. Jadi kalau misalnya dikasih makan 2 kali sehari, berarti kalian tinggal bagi 1,5% di
pemberian pertama dan 1,5% lagi di pemberian yang kedua. Dan kolam-kolam ini tetap saya lakukan puasa 1 kali dalam seminggu ya, guna untuk membuat ikannya lebih agresif terhadap pakan, terus juga agar ikannya juga diberikan kesempatan untuk mengkonsumsi vlog yang sudah terbentuk di dalam kolam. Nah, sekarang kita bahas tentang perbedaan menebarkan atau memelihara ikan 330 ekor atau 200% dari total tebar normal di kolam bioflok seperti yang kita lakukan ini. Yang saya rasakan itu di pra bioflok itu memang mulai ada kematian ikan ya, dan itu kebanyakan sih perut hijau atau saya sebutnya itu pecah empedu ya. Tapi mungkin karena banyaknya ikan di dalam kolam sehingga kan total pakan yang masuk juga banyak. Terus mungkin kalau menurut saya sih terlalu lama waktunya ya, padahal ini cuma 3 hari saja pra biofloknya ya, karena dalam waktu 3 hari sudah mulai kotor airnya, cepat, tidak seperti yang kita tebarkan 100 ekor per meter kubik. Nah, saya asumsikan memang biang bibis yang saya tebarkan di dalam kolam ini itu kurang bekerja secara maksimal ya, makanya kemarin langsung saya ganti oksigennya. Harapan saya itu dengan adanya oksigen yang lebih banyak di dalam kolam, maka airnya akan lebih akan lebih teraduk, dan bakteri yang kita berikan ke dalam kolam ini akan bekerja lebih cepat. Harapannya sih seperti itu ya. Nah, untuk perlakuan di minggu pertama ini saya tidak ada membedakan dengan padat tebar yang 150 ekor per meter ya. Tapi nanti di video selanjutnya akan saya tunjukkan perbedaannya ke kalian masalah total besar atau total perkembangan ikan selama kita pelihara. Itu memang yang padat tebar 150 ekor per meter itu jauh lebih besar ya, nggak jauh sih ya, tapi lebih besar dibandingkan yang 300 ekor per meter ini. Nanti untuk video selanjutnya akan kita lihat ya langsung ya, dengan perlakuan yang sama, hanya jumlah tebarnya saja yang berbeda dari kepadatannya. Nah, secara umum untuk aplikasi yang pertama memang tidak ada perbedaan dengan yang padat tebar 150 ekor per meter ya, dan belum kelihatan masalah yang signifikan ya. Nanti akan kita update lah ya jika ada masalah. Sepertinya hanya itu yang bisa saya sampaikan di video kita kali ini ya. Jangan lupa untuk menonton video selanjutnya bagaimana perkembangan kolam kita ini nanti di minggu berikutnya ya. Mudah-mudahan nanti akan memberi masukan buat kawan-kawan yang akan mencoba atau mau mencoba padat tebarnya jauh lebih banyak dibandingkan yang 150 ekor per meter. Seperti yang saya katakan di video-video sebelumnya, jangan dicoba dulu sampai video ini kelar dan panen supaya ketahuan masalahnya ya, jadi nggak terkejut ya. Dan perkembangan tentang kolam ini setiap minggunya akan kita update ya buat kawan-kawan ya sampai panennya ya. Baiklah kawan-kawan, hanya itu yang bisa saya sampaikan di video kita kali ini ya. Saya juga nggak lupa ingatin buat kawan-kawan yang belum subscribe channel Bang Guru, silahkan subscribe, terus aktifkan lonceng notifikasi kalian. Dan kalau kalian ingin menonton video-video yang ada di channel ini yang khusus pelanggan, kalian tinggal tekan tombol join dan pilih ya sesuai dengan kemampuan kalian. Bagi yang sudah langganan, terima kasih banyak. Jangan lupa konfirmasi fasilitas langganan kalian itu ke Instagram saya melalui DM ya, @channel_Banggulo. Dan saya juga mau ingatin sekali lagi bahwa kita sudah punya media sosial baru di TikTok ya. Mohon bantu follow dan sebarkan supaya semakin banyak yang bisa belajar biovlog dengan sistem yang kita buat ini ya. Baiklah kawan-kawan, saya Bang Gulo beserta ikan nila yang ada dalam video ini mohon undur dulu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, bye bye.